pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Ya, firman Tuhan ini sering kita mendengarkan Bapak dan Ibu. Sudah siap? Amin. Amin. Saya akan membacakan kepada kita dan teman-teman mengikutinya dengan penuh penghayatan. 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Amin. Bapak dan Ibu, puji Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Bapak dan Ibu, saya akan memberikan judul renungan kita pada hari ini adalah membangun kehidupan dan keluarga di dalam Tuhan. Membangun kehidupan dan keluarga di dalam Tuhan. Bapak dan Ibu, firman Tuhan ini adalah bagian akhir daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ya, ini adalah penutup dari semua khotbah yang dilakukan Tuhan Yesus di bukit. Maka Tuhan Yesus menutup dengan perikop ini. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan misalnya Tuhan Yesus ketika berbicara di bukit pada orang banyak pada waktu itu, Bapak dan Ibu, misalnya di pasal yang kelima itu Tuhan berbicara misalnya mengenai ucapan bahagia. Tuhan berbicara mengenai kebahagiaan. Misalnya Tuhan berbicara di sana, Tuhan berbicara misalnya berbicara mengenai garam dan terang dunia. Tuhan juga berbicara di belakang itu Tuhan berbicara mengenai jangan khawatir. Tuhan juga berbicara di khotbahnya yang di bukit di terakhir itu seperti di pemuda kemarin, misalnya jalan yang benar. Ya. Dan Bapak dan Ibu, Tuhan menutup dengan perikop ini 2 macam dasar. Jadi Bapak dan Ibu, ketika orang banyak itu datang berbondong-bondong mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di bukit, maka Tuhan menutup khotbahnya dan berkata kepada orang banyak itu dengan perikop ini di ayatnya yang ke-24. Dia berkata bahwa, hei, kalian semua yang datang, orang banyak ini berbondong-bondong ini, ternyata ada 2 tipe atau kelompok orang yang hadir pada saat ini. Ada 2 tipe atau kelompok orang yang hadir pada hari ini. Yang pertama, tipe orang yang pertama itu Bapak dan Ibu di ayatnya yang ke-24 adalah orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Ia sama seperti orang yang bijaksana, dan dia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi itu adalah kelompok orang yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah dia yang mendengar perkataanku, melakukannya. Dia sama dengan orang yang bijaksana, dan dia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak dan Ibu, kita lihat nanti kita yang mana.
Dan kelompok yang kedua yang hadir pada saat ini atau pada saat itu adalah dikatakan di ayatnya yang ke-26 di situ. Perkataannya sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku, ada bedanya, tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak dan Ibu, ternyata ada perbedaan orang yang hadir pada saat itu. Ada dua kelompok orang yang hadir pada saat itu. Ada kelompok yang mendengar, melakukan sama dengan bijaksana dan mendirikan rumahnya di atas batu. Kelompok yang kedua adalah mendengar, tidak melakukan, sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sama-sama orang percaya kepadanya. Maka Tuhan Yesus berkata, saya tahu kalian yang hadir pada hari ini. Saya tahu semua orang yang hadir mendengarkan khotbah Tuhan Yesus di bukit. Hanya dua kelompok ini. Ada orang yang bijaksana yang memang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan dia menghayati. Oh iya, yang benar. Jangan khawatir. Dia melakukan itu. Oh, menjadi garam dan terang dunia. Oh betul. Saya melakukan itu. Tetapi ada yang kelompok yang kedua. Bapak dan Ibu, ternyata motivasinya salah. Ternyata dia hanya datang waktu di khotbah di bukit itu adalah hanya untuk supaya sembuh dari penyakit. Banyak orang yang datang pada waktu itu hanya supaya masalahnya bisa teratasi, hanya supaya keluarganya bisa beres, hanya supaya keadaan ekonominya berjalan lancar, pekerjaannya berjalan lancar. Itulah makanya dia datang mendengarkan pada waktu itu. Maka Tuhan Yesus berkata, saya sudah tahu siapa sih orang yang bijaksana itu, siapa sih orang yang bodoh itu, siapa sih yang motivasinya benar, yang datang dengan sungguh-sungguh dari dalam hati datang kepada Tuhan, atau memang ada motif di baliknya, hanya sekedar mencari berkat-berkat, hanya sekedar mencari apa yang menjadi kepuasan diri. Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus makanya dia tutup dengan perikop ini. Makanya Tuhan Yesus tegas berkata, ingat, kalau engkau menjadi orang yang bijaksana, ujungnya adalah engkau tidak akan goyah dan tetap setia pada akhir. Tetapi kalau engkau hanya salah motivasi, akhirnya engkau, rumah yang engkau bangun itu rubuh dan besar kerusakan. Bapak dan Ibu, kita akan menarik nafas sebentar dan kita merenungkan. Saya dan Bapak, Ibu, saudara-saudari sebenarnya ada di kelompok mana sih sebenarnya? Apakah benar-benar berada di kelompok yang pertama, yang sungguh-sungguh bijaksana, mendengarkan firman Tuhan, melakukan seperti sedang membangun kehidupan, membangun keluarga, membangun iman di dalam Tuhan? Atau Bapak dan Ibu seperti apa saudara dan saya? Coba tanyakan kepada kami, apakah saudara kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Bisa ditanyakan pertama atau kedua? Pertama. Ya. Bapak dan Ibu, ada yang menjawab hanya Tuhan yang tahu. Jadi Bapak dan Ibu, ada yang menjawab hanya Tuhan yang tahu. Iya Bapak dan Ibu, hanya Tuhan yang tahu. Ada kelompok yang mana Bapak dan Ibu? Tetapi yang jelas, kelompok yang kedua adalah kita sering melihat mereka ketika keinginan mereka tidak tercukupi, ketika apa yang mereka harapkan tidak tercukupi, dan mereka tidak seperti yang dikatakan tadi, mereka hilang. Makanya kita berkata nanti, di mana dia? Di mana orang ini? Kemarin berapi-api, kemarin luar biasa mau melayani, tetapi kemana dia? Bapak dan Ibu, kita tidak tahu. Saudara itu, karena
Saya tidak tahu Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita berkata nanti, waduh, kita mendengar beritanya di sana, ternyata anak muda ini sudah berkeluarga dengan yang beda agama. Ternyata Bapak dan Ibu, ada teman saya, waduh saya kaget. Ternyata dia sekarang sudah bersujud dan bersujud sampai ke bawah itu, ya. Ya, ternyata, waduh, saya kaget. Dan Bapak dan Ibu, Tuhan Yesus tidak kaget dan dia sudah tahu orang-orang seperti itu. Makanya dia tutup dengan perikop ini, ya Bapak dan Ibu. Dan kita juga jangan kaget kalau sudah seperti itu Bapak dan Ibu, karena memang dari awal seperti itu. Bapak dan Ibu, ada kita lihat, sering kita lihat Bapak dan Ibu, kadang-kadang ada yang kelompok kedua itu kadang-kadang mengambil cuti untuk ibadah itu 11 bulan 3 minggu. Cutinya itu 11 bulan dan 3 minggu. Nanti dia muncul di hari Natal Bapak dan Ibu. Dia cuti selama 11 bulan 3 minggu. Nanti munculnya adalah di hari Natal. Dia pakai baju baru, baju yang hijau. Bapak dan Ibu, ya, saya percaya di tempat ini tidak ada di jemaat GABDC yang seperti itu. Amin. Amin. Tidak ada Bapak dan Ibu. Kita adalah kelompok yang pertama, ya. Tidak ada cuti Bapak dan Ibu. 11 bulan 3 minggu, luar biasa. 1 minggu lagi 1 tahun cutinya. Teman-teman, kita kan sering ketemu itu di gereja kita di Nias itu kan, kadang-kadang waduh baru muncul di hari Natal Bapak dan Ibu. Ya, baru muncul di hari Natal. Ya, katanya kenapa tidak datang ke gereja hari ini? Saya sudah tahu semua, mengerti semuanya itu. Ya gitu. Ya lebih baik saya tidur, lebih baik saya minum air putih apa bening. Ya begitu Bapak dan Ibu, karena memang Tuhan tidak kaget, Tuhan tidak kaget, dan kita juga tidak kaget, karena memang ada 2 kelompok orang Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, ketika seseorang ini membangun kehidupannya, keluarganya di atas pasir, Bapak dan Ibu, janganlah kita mengharapkan rumah itu akan berdiri kokoh dan kuat. Makanya Bapak dan Ibu, teman-teman, saya percaya teman-teman di tempat ini pernah jalan-jalan ke pantai. Pernah jalan-jalan ke pantai atau ada yang alergi pantai? Alergi pantai. Ya, pasti pernah jalan-jalan ke pantai Bapak dan Ibu, ya. Wah, Bang Bene sering ya. Wah, luar biasa. Bang Bene sering. Ya Bapak dan Ibu, ketika kita jalan-jalan ke pantai Bapak dan Ibu, dan kita banyak di sana melihat orang yang lagi bermain pasir, ya di sana ya. Dan Bapak dan Ibu diceritakan ada satu pasangan yang sedang jalan-jalan, dan pasangan ini sedang menikmati indahnya pantai pada waktu itu. Dan seorang laki-laki ini, teman-teman Bapak dan Ibu, dia berinisiatif, maka dia melukis di pasir itu. Dia melukis, memulai gambar love, ya. Terus ada dia tulis di situ. Maka dia panggil kekasihnya, "Hei, kekasih," ya gitu ya. "Tidakkah tahukah engkau bahwa begitu saya mencintai engkau, sampai saya melukiskan gambaran cintaku kepadamu di atas pasir ini. Biarlah pasir ini yang menjadi saksi bahwa aku tetap mencintaimu selamanya." Siapa yang seperti itu Bapak dan Ibu? Jangan Bang Asraf sama Bang Kian berdebat ya. Saling sharing ternyata ini ya, masahibinya ya Bapak dan Ibu. Tetapi tiba-tiba sedang dia berkata demikian, maka ombak datang, maka semua yang dilukis itu akan menjadi, semua lukisannya itu adalah terhapus
oleh badai, oleh ombak. Bapak dan Ibu, maka si gadis ini menangis dan sedih. Ternyata cintanya sudah dihapus oleh ombak. Sudah dihapus oleh ombak, sehingga dia sedih, ya Bapak dan Ibu. Makanya Bapak dan Ibu, teman-teman, gadis-gadis di sini, saya mau berkata, ketika Anda misalnya memiliki suatu saat atau sedang memiliki calon hidup, maka katakan kepadanya, jangan sekali-sekali engkau melukiskan cintamu kepada di atas pasir. Ya. Ya, tapi lukiskanlah cintamu kepada di atas batu yang kuat itu, sehingga ketika ombak datang sekalipun, maka dia tidak akan pernah hilang. Ya, Bapak dan Ibu, ya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Ya, itu sekedar Bapak dan Ibu intermezzo gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, sangat penting sekali kita membangun yang namanya kehidupan di dalam Tuhan. Sangat penting sekali kita membangun iman di dalam Tuhan. Membangun kehidupan kita, membangun keluarga kita di dalam Tuhan. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Itu adalah sangat menentukan apakah kita kuat ketika kita menghadapi yang namanya badai itu. Itu sangat menentukan apakah kita menang ketika kita sedang melewati persoalan hidup. Itu akan menentukan apakah kita tetap setia sampai akhir. Tergantung dari bangunan yang kita bangun di dalam Tuhan. Ya Bapak dan Ibu, maka Bapak dan Ibu perhatikan orang yang pertama atau ilustrasi yang pertama. Maka dia memilih membangun kehidupan iman di atas batu karang, di atas batu yang kuat. Bahkan Bapak dan Ibu, kalau kita perhatikan di Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat ke-48 misalnya, bahkan dikatakan di situ bahwa ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Menggali, dia bukan hanya, kalau di Injil Matius itu adalah dia hanya mendirikan di atas batu. Dan Lukas berkata, dia menggali dalam-dalam dan mendirikan di atas batu. Kehidupan dibangun di atas batu. Iya Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu, karena fondasi kehidupan, karena Bapak dan Ibu, yang namanya dasar kehidupan sangat penting sekali. Amin. Amin. Tentu teman-teman tahu, sebuah bangunan itu ketika dibangun, maka yang perlu diperhatikan dulu adalah fondasinya. Kadang-kadang orang tidak mengerti, tidak tahu fondasinya. Bapak dan Ibu, dikatakan bahwa seorang ahli bangunan berkata bahwa 20% waktu untuk mendirikan bangunan itu adalah 20% waktunya hanya untuk menggali yang namanya fondasi itu. Kalau mau membangun rumah yang benar, kata seorang ahli bangunan, maka berikanlah waktu 20% untuk membangunnya, baru membangun atasnya. Dan dia berkata bahwa untuk membangun sebuah fondasi di dalam rumah dibutuhkan 30% dana dari seluruh bangunan itu. Kalau bangunan itu harganya 100%, maka 30% biaya yang dibutuhkan hanya untuk menggali dasar bangunan fondasi. Jadi betapa pentingnya yang namanya fondasi, dasar kehidupan kita. Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah, apa fondasi kehidupan keluarga Bapak dan Ibu? Apakah
benar? Apakah fondasi yang kita gunakan sudah kuat? Atau ternyata kita salah meletakkan fondasi kehidupan Bapak dan Ibu? Karena Bapak dan Ibu, kalau kita salah meletakkan dasar fondasi kehidupan kita, keluarga kita, maka perhatikan Bapak dan Ibu, kedua rumah ini diuji sama-sama dan ujiannya sama Bapak dan Ibu. Baik itu yang dibangun di atas batu maupun yang dibangun di atas pasir. Ujiannya tetap diuji, apakah bangunan itu kuat atau tidak, Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, semua kita tidak ada terkecuali pasti akan melewati yang namanya ujian itu. Tidak ada terkecuali. Tidak ada yang terluput dari namanya ujian hidup, tantangan hidup. Tidak ada yang terlewatkan di antara kita. Maka Bapak dan Ibu, maka ujian, tantangan, persoalan yang dihadapi oleh dua rumah itu kita perhatikan di ayatnya yang ke-25, Bapak dan Ibu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak runtuh. Apa yang melandanya adalah hujan, banjir, angin. Bahkan dikatakan di Lukas itu Bapak dan Ibu, air itu bukan hanya air biasa yang Lukas yang kita baca tadi. Dia seperti air bah yang akan melanda rumah itu. Bapak dan Ibu, ketika turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, apa yang terjadi kepada rumah yang pertama? Rumah yang pertama tetap berdiri teguh, dia tidak akan roboh, dia tidak akan hancur, dia tidak akan hangus, dan dia berdiri seperti semula. Sebaliknya apa yang terjadi kepada yang rumah yang kedua? Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu. Hebatlah kerusakannya. Rumah itu rubuh, rumah itu hancur, rumah itu hangus, rumah itu dibawa oleh ombak. Bapak dan Ibu, hujan, banjir, angin adalah ujian di dalam kehidupan orang percaya. Saya katakan tadi, tidak ada yang terluput di dalam yang namanya ujian. Tetapi Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah, Anda sudah meletakkan dasar yang kuat di dalam kehidupan saudara dan saya? Sudah meletakkan dasar yang kuat di dalam kehidupan rumah tangga saudara dan saya? Apakah Anda sudah berpikir serius dan sungguh-sungguh untuk membangun kehidupan ini? Apakah sudah sungguh-sungguh untuk membangun keluarga ini? Atau Anda hanya sekedar lewat saja? Atau Anda sekedar iseng-iseng saja? Bapak dan Ibu, firman Tuhan berkata, kita harus serius. Firman Tuhan berkata bahwa kita akan membuka di Efesus pasal 2 ayat ke-10. Ada salah seorang yang membacakan? Begini firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 20. Begini firman Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yesus sebagai batu penjuru. Bapak dan Ibu, pertanyaannya adalah, kalau kita mau membangun yang namanya
kehidupan. Kalau kita mau membangun yang namanya keluarga, firman Tuhan berkata, bangunlah di atas batu. Batu apa itu? Firman Tuhan menjawab bahwa Yesus adalah batu penjuru. Hidup kita harus membangun di dalam Tuhan, di dalam Yesus sebagai batu penjuru. Bahkan dikatakan di 1 Korintus pasal 3 ayat 11, kita membuka dari 1 Korintus pasal 3 ayat 11, berkata di sana, karena itu tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Tidak ada dasar lain untuk membangun kehidupan. Tidak ada dasar lain untuk membangun keluarga selain adalah batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, amin. Hanya Yesus Kristus yang menjadi dasar untuk kita membangun yang namanya kehidupan. Bapak dan Ibu, kita perlu kesungguhan dalam hal ini. Kita perlu keseriusan dalam hal ini. Bahkan Bapak dan Ibu, dikatakan di Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang kedua, Daud berkata di sana, ayat yang ke-18, Mazmur 18 ayat yang kedua, ketiga, dikatakan bahwa ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat perlindungan, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota benteng. Bapak dan Ibu, ini adalah Raja Daud yang memiliki segalanya. Dia berbicara mengenai kekuatan, dia punya. Berbicara mengenai kekayaan, dia punya. Berbicara mengenai apa, dia punya. Prajurit, dia punya. Tetapi dia berkata bahwa ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku. Seorang raja bisa berkata dan berlutut seperti itu. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada pada hari ini. Daud tidak akan meletakkan kekuatannya pada kehebatannya. Ada yang berkata saya masih muda, ada yang berkata saya sudah punya ini, pekerjaan saya lancar, keluarga saya sudah punya, maka saya buat apa saya harus ke gereja? Buat apa saya harus melayani? Bapak dan Ibu, kita belajar kepada Daud. Walaupun dia seorang raja, walaupun dia punya segalanya, tetapi dia tetap berkata bahwa Tuhan adalah gunung batu. Tuhan adalah kekuatan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain Bapak dan Ibu yang akan menjadi dasar kehidupan kita. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Amin. Amin. Katakan kepada kanan kiri, Tuhan adalah kekuatan kita. Gunung batu kita. Jadi Bapak dan Ibu, marilah kita menjadi orang tipe yang pertama yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, sebagai orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, yaitu di dalam Kristus Yesus. Teman-teman, pikirkan sungguh-sungguh dengan serius. Jangan bangun kehidupan keluarga saudara di atas pasir yang tidak kuat dasarnya. Jangan bangun kehidupan saudara dengan merasa saya masih muda, saya tidak perlu, saya sudah punya, pekerjaan saya sudah ada, keluarga saya sudah ada.
Bapak dan Ibu, ingat, kehidupan ini bagaikan ujian. Ketika hujan datang, ketika badai datang, maka Bapak dan Ibu, apakah Anda dan saya sudah siap? Tentu kalau Anda sudah siap seperti yang dikatakan oleh Daud, maka Anda tidak akan goyah. Anda akan kuat untuk selama-lamanya. Amin. Amin Bapak dan Ibu. Jadi kita akan terus dekat kepada yang juru, batu penjuru itu, yaitu Kristus. Kita harus membangun relasi. Kita harus lebih di dalam mengasihi Tuhan, di dalam beribadah dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan hati, di dalam bersekutu dengan Tuhan dengan keseriusan hati, dengan kesungguhan hati, bukan dengan hanya sekedar saja, bukan hanya sekedar saja, hanya sekedar ibadah, hanya sekedar berdoa, tetapi sungguh-sungguh kita dibangun di dalam Tuhan. Mari kita akan menundukkan kepala dan kita akan berdoa.